Saya tunjukkan data dulu Pak. Sebelum pandemi, kami itu punya kredit bermasalah di Gria itu 11%. Dari total kira-kira 50 triliun, 11%-nya bermasalah. Sebelum pandemi. Jadi kalau 11% ya kira-kira berarti 5 triliun. Nah, definisi dari bermasalah itu adalah dia kalau di bank kan ada kolektibilitas ya. Belum macet, kolektibilitas 2, kolektibilitas 3, 4, 5, itu totalnya adalah 5 triliun tadi. Nah, begitu masuk pandemi, kita dapat bonus Pak, totalnya jadi 23%. Jadi naik hampir 2 kali lipat, dari 5 triliun menjadi 10 triliun. Nah, tapi kemudian muncul kebijakan stimulus dari OJK, kita boleh melakukan restrukturisasi dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah turun menjadi 13% Pak. Jadi saya bisa sampaikan bahwa sebenarnya kebijakan risiko atau mitigasi yang didukung oleh regulator itu alhamdulillah berhasil. Jadi kita harus berterima kasih pada kondisi ini. Jadi apa kemudian yang kami lakukan adalah dulu kami membatasi Pak. Contohnya begini, dulu industri penerbangan itu nggak jelas, sehingga kalau pilot yang masih terbang, pilot yang sudah tidak terbang, kami tolak pasti kreditnya, mau kredit apapun. Kedua, misalnya karyawan hotel atau karyawan kapal pesiar di Bali Pak, pasti kami tolak, meskipun sebenarnya dia masih bekerja. Nah, kemudian karyawan di industri, di manufaktur misalnya, banyak yang tutup, kami tolak juga. Sekarang 100% kami buka, jadi sudah normal kembali, seperti sebelum terjadinya COVID. Itu satu relaksasi yang kami berikan. Yang kedua adalah masalah SLIK. SLIK ini kita juga belajar Pak. SLIK ini sebenarnya adalah database bersama yang dibuat oleh OJK untuk memberikan kemudahan semua industri, tidak hanya bank, tapi juga fintech, non perbankan dan sebagainya, sama-sama untuk memelihara supaya tidak terjadi kredit bermasalah. Dengan cara adalah kita punya database bersama, mana-mana yang bermasalah kita hindari, gitu kan. Nah, tetapi yang sering jadi keluhan adalah seperti yang Pak Arvin sampaikan tadi, ada orang yang cuma nunggak kartu kredit karena iuran tahunan dan dia lupa sebenarnya, ditolak. Ada yang karena pinjol saking banyaknya pay letter dan segala macamnya lupa bayar, padahal sebenarnya dia mampu, terus kemudian ditolak kreditnya. Nah, perbankan juga belajar dari kesalahan-kesalahan itu, dari kelemahan-kelemahan itu, kemudian kita lihat sepanjang itu tidak menunjukkan karakter dari yang bersangkutan, jadi hanya lupa dan sebagainya, kita bisa identifikasi, kita berikan tetap jalan. Yang kedua, sekarang ini kan kalau kita inquiry SLIK, karena orang punya pinjol dan segala macam, itu sekali ngeprint bisa setebel ini Pak, capek mata kita untuk melakukan verifikasi ya. Nah, OJK udah mengeluarkan hal yang baru, sekarang hanya single, jadi satu dia sudah akumulatif semuanya, jadi kita nggak capek. Itu kan juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya yang kita kecapean dalam melakukan verifikasi SLIK, jadi SLIK sudah kita lakukan keringanan juga. Yang ketiga LTV dari BI ya Bu Yati ya, itu juga kita sambut baik. Caranya gimana? Pertama kita ngelihat begini, kalau debiturnya kuat, kita bisa kasih 100%. Debitur mana yang kuat? Satu, pegawai negeri atau dia BUMN, kita pasti kasih 100%, berani. Yang kedua, mungkin debiturnya agak lemah, penghasilannya kita tidak bisa melihat profilnya pasti, misalnya dia pengusaha swasta misalnya, kita lihat pengembangnya. Kalau pengembangnya track recordnya baik di kita, buybacknya jalan terus, kita juga berani kasih 100%. Jadi kita membalancing itu. Jadi LTV 100% oleh perbankan dimanfaatkan dengan baik. Tetapi ada anomali Pak. Ternyata tidak semua orang mau pakai LTV 100%. Dia tetap mau bayar DP. Kenapa? Dia nggak mau angsurannya terlalu besar. Jadi kita udah tawarin, tapi ternyata enggak Pak, saya nggak mau. Saya pengen ada uang down payment saya, karena saya juga nggak mau terlalu besar. Nah, itu kira-kira stimulus-stimulus atau relaksasi yang kita keluarkan supaya industri ini tumbuh kembali. Jadi kita di sisi yang sama sebenarnya Pak David, Pak Arvin dan semua teman-teman pengembang, tidak hanya dengan consumer bisnisnya, tapi orang risk pun sama. Karena kalau tahun lalu 2022 kami tumbuh sekitar 8%, tahun ini kami ditarget tumbuh minimal 11%, jadi naik. Nah, jadi mumpung yang di sini hadir cuman BTN, ya bank-bank lain nggak ada. Kalau Bapak ada kesulitan dengan bank lain lebih baik ke tempat saya aja Pak, ke BNI. Pasti saya jamin ya, nggak akan dipersulit gitu. Karena saya juga butuh muatan gitu ya.
uh, likuiditas benar yang disampaikan Bu Yati sama Bu Woro tadi, emang kami nggak susah. Meskipun kita sekarang suku bunga BI 575 ya, tapi kami masih cukup liquid. Artinya dana ini ada gitu. Kalau kita mau lempar ke financing, sebenarnya yang kita pilih apa? Coba. Ya ini karena kebetulan saya hadirnya di real estate ya. Kalau kita lempar ke UMKM, jaminannya apa Pak? Nggak ada. Kita lempar ke korporasi sudah gede-gede, jaminannya juga nggak ada. Yang paling aman sebenarnya adalah kredit KPR. Ada jaminannya, secure, ada buybacknya. Jadi sebenarnya hampir nggak mikir gitu kan. Makanya kami diberi keleluasaan sebenarnya oleh dirut kami. Oke, properti atau kredit KPR sekarang top priority untuk tumbuh lebih tinggi dibanding segmen-segmen yang lain. Jadi justru kami butuh ya, ibarat kalau sekarang itu ke industri multi-finance mobil ya, kita butuh mobil-mobil baru ya, kayak apa itu, Honda WRV muncul. Standar prudensial. Nah, dengan itu kita harus berhati-hati Pak. Karena kenapa? Kalau kita menurunkan prudensial bank, misalnya bank tadi kalau misalnya contoh kasus ya, SLIK, kalau yang ada SLIK-nya di bawah 5 juta, coba misalnya bolehlah dikasih gitu ya. Itu kan artinya kita merelaksasi standar atau persyaratan ya. Harusnya kalau setiap kali ada tunggakan SLIK walaupun Rp1 itu sesuai POJK-nya harus dilaporkan, dan memang harus dipertimbangkan. Tadi kalau misalnya betul apa yang dikatakan Bapak Pak Hari, ya Pak Hari, itu kita kembalikan kepada bank. Kita hanya memberi besaran saja, guidance besaran bahwa sesuai dengan manajemen resiko banknya masing-masing. Kalau bank merasa ini walaupun call 2 tapi masih bisa membayar atau masih ada tadi avalis dari orang tuanya, itu bisa diberikan, kita beri kelonggaran kepada perbankan untuk bisa menilai hal tersebut. Kita hanya memberikan guidance, kita memberikan SLIK, informasi kondisi debiturnya seperti apa, tapi kita tidak bisa memberikan kelonggaran bahwa dengan SLIK tertentu itu boleh direlaksasi, itu tidak bisa Pak. Kita hanya bisa memberi kewenangan atau kelonggaran kepada masing-masing bank sesuai dengan risk appetite masing-masing. Jadi memang kita kalau misalnya boleh terminnya itu adalah principle base ya. Kita hanya memberi guidance secara prinsip, tapi secara detailnya atau secara di lapangan itu kita kembalikan ke risk appetite-nya masing-masing perbankan. Ada bank yang berani, ada bank yang mungkin lebih berhati-hati. Itu terserah kepada policy internalnya perbankan sendiri. Namun terima kasih Pak, nanti kalau misalnya ada beberapa masukan untuk stimulus yang bisa kami sampaikan, bisa disampaikan kepada kami. Juga beberapa yang sudah masuk, kami selalu mengkaji hal tersebut. Namun itu kembali lagi kita harus melihat prudensial bank ini tetap harus dijaga, karena bagaimanapun bahwa Bapak perbankan ini kan membawa amanah dari masyarakat ya, berupa dana-dana atau tabungan-tabungan Bapak Ibu sekalian juga di situ harus dijaga. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bu Woro. Oh ya. Sorry Bu Yati, maaf. Tadi aturan mikroprudensial memang ininya kewenangannya OJK. Cuman kalau saya tadi karena banyak ngomongin SLIK ya, SLIK tadinya kan BI checking ya. BI checking memang itu adalah pada waktu awal pembentukannya memang ditujukan untuk kita melihat bagaimana probability of default dari suatu kredit yang diberikan lah, kita bisa gitu. Jadi maka itulah tadi keluar ya yang yang 1, 2, 3, 4 tambah apa ini sampai dia kredit macet. Bukan ditujukan untuk menghambat pemberian kredit, tapi memang ditujukan untuk kehati-hatian. Gitu. Tapi memang benar tadi kata Bu Woro, kalau dari sisi banknya sendiri, katakanlah tadi ya, yang pinjol yang kecil-kecil, bukan karena dia karakteristiknya memang sengaja untuk tidak membayar. Sementara kita sendiri dari OJK sendiri kan untuk SLIK itu personal, kita bisa lihat, bisa nanya dia, apakah dia misalnya saya bisa tahu apakah saya punya tunggakan kalau misalnya lupa gitu ya, seperti itu. Jadi memang itu ditujukan sebenarnya untuk menjaga dari sisi banknya sendiri
juga untuk kita tadi menjaga prudential dari perbankan. Kalau terobosan-terobosan, kita memang sekarang terus mencari terobosan untuk insentif apa lagi sih yang bisa kita berikan. Tapi ya kita mesti ini ya masukan-masukan dari bapak-bapak ibu sekalian juga kami perlukan, karena sekarang memang kami lagi dikejar-kejar untuk insentifnya hilirisasi gitu. Jadi untuk hilirisasi untuk properti kalau dari pemerintah memang tidak sekarang karena nggak lagi in gitu ya Bu ya? Nggak lagi, karena dirasakan insentifnya sudah cukup saat ini. Tapi kalau kami terbuka, kalau ada masukan-masukan bentuk insentif, tapi kalau Bank Indonesia insentifnya tidak bisa langsung ke sektor, lewatnya perbankan. Gitu. Jadi ini menjawab dari yang disampaikan tadi oleh Pak Maharso tadi? Iya. Oh gitu ya Bu. Oke. Tapi dari OJK bisa? Yang insentif tadi bisa juga mendorong begitu atau bagaimana? Sama juga. Oke. Baik kalau begitu. Ya. Waktu kita sebenarnya sudah habis. Tapi karena Pak Dedi tanda tangan lagi, tunjuk tangan gitu maksud saya. Jadi kita berikan dia, kasihkan dong mic-nya ke Pak Dedi ya, Pak Dedi Setiadi ya. Tujukan ke siapa ini Pak pertanyaannya Pak? Saya Dedi Setiadi dari DPP RE. Satu aja usulan Bu, kebetulan kita pengembang apartemen dan saya juga yakin teman-teman juga pengembang apartemen pun juga mengalami hal yang sama. Mungkin tadi Ibu Woro bilang sektor properti dilihat sudah mengalami hampir balik pulih Bu ya. Tapi ini properti yang mana? Gitu, properti yang mana? Karena ini properti sektor banyak. Kalau kita melihat hampir semua teman-teman properti pengembang apartemen kalau dibilang kesulitan menjual propertinya. Ya stok di mana-mana banyak. Ya stok banyak dan konsumen itu bermasalah banyak. Begitu masuk by checking banyak masalah. Sehingga penjualan hanya 1, 2. Stok menumpuk. Nah, sementara perumahan mungkin boleh dibilang ini sudah memang penjual banyak. Tapi kan kita sudah masuk dalam era modernisasi. Tidak mungkin suatu negara itu bangunnya rumah landed semua. Suatu hari pasti akan high rise semua masuk ke dalam era itu. Dan memang ini ada usulan aja, ada baiknya untuk properti yang mempunyai stok banyak ini mungkin diberi insentif. Ada baiknya dulu seperti pemerintah dulu memperlakukan free PPN. Jadi pengembang ini bisa melikuidasi asetnya, kan pada ujungnya juga untuk membayar bank Bu. Jadi stok-stok yang ada di dalam tangan developer ini kan bentuknya dalam bentuk aset. Bagaimana kami melikuidasi aset ini sehingga terjadi penjualan dan juga ujung-ujungnya bisa membayar kepada bank. Dibandingkan kami harus membangun proyek yang baru, di mana akan terjadi penumpukan aset baru lagi. Nah ini yang mungkin masukan stok-stok aset yang banyak ini bagaimana diberi insentif, apakah dalam bentuk free PPN, apakah bentuk yang lain lagi, sehingga bisa mendorong konsumen untuk membeli. Oh kalau yang ini yang stok yang udah di stok dapat insentif dibandingkan dengan yang masih inden. Itu aja sih, terima kasih. Ya, baik, Pak Arvin mau bertanya katanya, silakan Pak. Baik, ini penanya terakhir ya Pak ya, bisa ya? Masih ada satu lagi? Oke, satu lagi, boleh. Oke Bu, oke. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Cuman tadi memang benar ya, dari OJK, dari Bank Indonesia, balik lagi sekarang ini ke perbankan. Ya, yang di lapangan ini yang terjadi, cancellation ini masih sangat tinggi ya, dari aplikasi KPR maupun KPA ya. Tentunya ini kan terjadi karena dampak krisis ya, dampak krisis COVID yang kita sudah alami hampir 3 tahun ini, dari pegawai tetap menjadi pegawai kontrakan ya. Itu sulit tuh, banyak cancellation tuh ya. Teman-teman kita mengidentifikasi itu lebih kurang dari aplikasi yang masuk itu masih ada 40% yang di cancel ya, ataupun yang diturunkan plafonnya sehingga DP-nya itu harus membayar lebih banyak. Nah ini yang terjadi masih di lapangan ya untuk teman-teman yang perbankan ini.
Ada satu contoh lagi nih. Ini lebih luar biasa juga nih. Suatu daerah dianggap tunggakannya ini cukup besar. Jadi perjanjian kerjasama untuk KPR itu banyak yang ditangguhkan. Karena kenapa? Daerah tersebut banyak tunggakan katanya untuk konsumen-konsumen KPR. Sehingga developer-developer yang tadinya bekerja sama, PKS-nya itu dipending, ya. Jadi kembali lagi nih, kita meminta kepada teman-teman perbankan ini, karena ini kan kita lagi recovery untuk COVID ini ya, ditambah dengan adanya isu-isu resesi, inflasi, ya. Jadi mohon kebijakan-kebijakan ini supaya diperlunak kali ya, supaya lebih mudah gitu, sehingga teman-teman tadi yang salesnya aja untuk jualan udah susah. Begitu sudah jualan, meminta KPA KPR di cancel juga, ya. Jadi tadi saya dengar dari OJK, dari BI, ini balik lagi kepada perbankan mengenai polisinya masing-masing. Ya, kita hanya meminta supaya kebijakan ini bisa lebih dipermudah. Contohnya tadi yang dari Pak Edwin, ini kolektibilitas 2 ini kalau bisa jangan menjadi halangan untuk tidak di-approve KPA KPR-nya. Ini yang terjadi di lapangan. Saya cuman mendapatkan info-info, dan ini memang banyak. Cancellation itu sampai sekarang masih di angka 40% setiap tahunnya untuk KPA dan KPR teman-teman developer ini. Terima kasih, Pak. Baik, ditampung dulu Pak ya. Penanya terakhir itu yang Mbak ya. Ya, oke. Silakan Pak Anung, dikasih tuh mic-nya. Iya. Oke. Baru ini terakhir kita jawab. Ya. Ya, silakan Pak. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bunga dari Bogor, Pak. Ya, saya Developernya dari mana, Bu? Bogor, Pak. Enggak, nama perusahaannya? PT Lili Jaya Sejahtera. Oke, silakan. Ya, kali ini saya mungkin lebih bertanya juga kepada pihak OJK dan juga kepada pihak bank. Jadi gini, di lapangan banyak saya temui dari keluhan-keluhan dari marketing saya, dia berbicara tentang konsumen yang call 5 itu tentang waktu zaman COVID kemarin ya Pak. Mobil dan motor yang call 5 dan mereka kasusnya dibalikin mobil motornya ke leasingnya. Dibalikin karena merasa saya sudah nggak bisa bayar. Jadi barang jaminannya dibalikin ke leasing. Tetapi nyatanya kan tetap call 5 ya Pak di Slik OJK. Sedangkan mungkin sebenarnya namanya saja Otoritas Jasa Keuangan. Ada otoritas dari OJK yang bisa mempunyai SOP kepada leasing. Kira-kira kalau seperti itu kebijakannya apa? Apakah bisa dihapuskan mungkin karena ada etikat baik untuk mengembalikan barang gitu? Atau mungkin kalau dari perbankan saya nggak ngerti apakah itu termasuk karakter buruk atau enggak? Karena setelah dicek lagi dia punya pinjaman lain yang lancar karena memang pada saat COVID itu sajalah dia tidak bisa mampu membayar. Nah sampai sekarang tetap tercatat tetapi barangnya sudah nggak di tangan dia dan sudah kemana-mana. Mungkin bisa dikatakan ya Pak ada yang ngejual mobil motor tanpa STNK. Itu mungkin bekas barang-barang seperti itu. Kita tahulah mungkin di lapangan banyak seperti itu. Nah, yang saya tanyakan, apakah ada kebijakan dari OJK atau bank? Kira-kira kalau ada konsumen yang punya kebingungan gini, nih solusinya apa sih Pak? Mungkin bukan hanya saya yang di sini seperti ini, mungkin dari developer-developer lainnya, rekan-rekan di sini pernah menghadapi yang banyak sekali konsumen di perumahannya itu masalahnya itu. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih, selamat sore. Baik. Ya. Jadi intinya mau disampaikan bahwa ketika dia sudah membalikkan barang jaminannya tadi, nah lalu bagaimana statusnya dia, gitu ya? Oke. Ya, silakan. Ini dari Pak Hari, ya Benny. Silakan. Ya, yang pertama Pak Arvin ya. Kalau Bapak mention rejection 40% memang valid Pak. Karena catatan saya, approval rate saya memang di kisaran 50-60%.
sebenarnya bank nggak pingin kita tingkat approval rate hanya segitu 50-60%. Kenapa? Ongkosnya mahal, Pak. Kami harus mempekerjakan segitu banyak orang hanya untuk menolak, padahal kita tetap gaji. Nah, kenapa itu masih terjadi? Research kita mengatakan memang faktor utamanya adalah dari sisi slick tadi. Jadi, karena kan kalau kita memberikan kredit 5C, ya, karakter, kapital, dan sebagainya, capacity dan sebagainya. Paling penting memang karakter tadi. Begitu karakternya ketemu, kita enggak, udah langsung kita lakukan reject. Nah, memang ya kaitannya dengan Ibu Bunga tadi, memang COVID ini memberikan apa ya, mungkin satu ujian buat kita ya, baik perbankan, kemudian karyawan yang kemudian juga mengalami PHK, industri properti real estate juga mengalami masalah. Tapi saya rasa mungkin kita bertahap, Pak Arvin. Saya noted sekali dengan situasi yang dihadapi di lapangan, karena bank pun juga mengalami hal yang sama. Ya, saya di risk sekaligus saya menangani penagihan, collection, komplain begitu banyak. Tetapi kita juga bagaimanapun kita harus menagih uang yang kita pernah pinjamkan. Bahkan kita sudah boleh sampai 100% untuk denda, bunga dan sebagainya, kita boleh 100%. Tapi pokok memang kita nggak boleh, karena kita sebagai kebetulan kita bank milik negara, jadi kalau pokok sampai berkurang dianggap merugikan negara. Tentu kita nggak diperkenankan. Tapi bunga, denda dan sebagainya tergantung situasinya, kita bisa lakukan BP. Nah, ini upaya-upaya kita sebenarnya untuk sama-sama membantu, karena kalau bank ini nggak ada financing, karena kita ini kan petani bunga sebenarnya, Pak ya. Jadi kalau petani bunga ya harapannya memang hidupnya dari bunga. Kalau nggak ada financing, kita mau hidup dari mana lagi kan gitu. Jadi kita sangat tergantung juga kepada kesehatan industri real estate atau properti ini. Jadi saya noted sekali, Pak Arvin, nanti kita akan tetap review bagaimana supaya approval rate kita itu naik gitu ya, terseleksi dengan baik dan proper sehingga sama-sama aman. Kemudian kalau tadi memang Bu Bunga itu adalah satu realitas di lapangan. Nah, prosesnya itu sebenarnya kira-kira begini. Siapa yang bisa melakukan perubahan slip adalah memang suatu institusi atau lembaga yang mempunyai yang punya user di slip, kemudian dia melapor kepada OJK. Jadi OJK tidak akan bisa merubah sendiri gitu ya. Karena yang tahu di lapangan adalah misalnya BNI gitu ya. Oh ya, memang dia sudah lunas, selesai, kita koreksi slipnya, kita lapor ke OJK, OJK akan melakukan. Tapi nggak mungkin orangnya, karena nanti orangnya bisa ngaku-ngaku udah lunas dan sebagainya. Nah, sama kayak di multi finance tadi, ini memang ya satu kejadian yang nggak kita ingini bersama. Saya nggak mampu, ini saya serahin mobilnya gitu. Apakah multi finance-nya kemudian menganggap lunas? Tentu kan harga kembalinya mobil tidak sama dengan pada waktu diberikan pinjaman, masih ada gap. Nah, dia nggak mau nganggap itu lunas, sehingga si multi finance tidak melapor ke OJK untuk merevisi slipnya. Itu yang kemudian masih jadi catatan. Nah, mudah-mudahan sih dengan berjalannya waktu ya, slip ini kan saya yakin sebenarnya multi finance itu biasanya dia akan melakukan upaya kompromi. Oke lah, sisa tagihannya sekian misalnya, karena setelah mobilnya dikembalikan sekian, boleh dicicil berapa lama, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Baru setelah itu lunas, slipnya dilakukan perbaikan. Kita juga win-win lah ya. Semua ingin hidup dengan baik, multi finance, bank, industri properti juga ingin hidup dengan baik. Jadi mungkin itu Pak Arvin, Bu Bunga. Kalau Pak Denny mungkin tadi Mbak Woro atau Bu Yati mungkin karena lebih ke insentif ya, walaupun mungkin yang diharapkan adalah pajak ya. Mungkin Bu Yati silakan. Insentif tadi dalam bentuk pajak itu di luar kewenangan Bank Indonesia. Jadi itu insentif pajak itu ininya wilayahnya kewenangannya Kementerian Keuangan, Pak. Sementara kalau dari Bank Indonesia memang kami insentifnya terbatas untuk yang bisa kami lakukan untuk perbankan. Itu pun perbankan aja. Sebetulnya sudah dijawab sih, Pak. Cukup ya, Pak ya? Oke, silakan Pak David ada Pak merespon. Silakan terakhir. Jadi intinya teman-teman
hari ini kita memulai lagi satu ajang untuk berdiskusi sesama stakeholder. Tentunya ada perjalanan menuju satu understanding bersama. Apalagi kita punya satu lapisan yang kalau saya lihat ini lapisannya ada 4 ya. Dari kebijakan, dari perbankan, dari developer, dan dari customer kita yang kita representatifkan. Nah, satu hal yang pasti adalah kita mengapresiasi dari stakeholder yang join pada sore hari ini. Saya sangat berterima kasih dari Bank Indonesia, OJK, teman-teman dari BNI, BRI, BTN bisa sama-sama sharing ya, dan teman-teman tolong terus bantu di dalam keanggotaan kita ini sehingga kita sama-sama bisa punya 1-2 solusi untuk hal-hal yang memang menjadi concern bersama. Saya kira kayak begitu ya. Jadi terima kasih, sore ini cukup panjang kita berdiskusi. Saya kembalikan lagi kepada Pak Tony. Baik, saya pikir sudah cukup tadi semuanya. Saya nggak usah kasih closing statement lagi. Langsung kita statementkan aja closingnya Pak ya. Jadi OJK memang tugasnya untuk menjaga stabilitas keuangan. BI terus berusaha untuk mendorong pertumbuhan di sektor keuangan. Namun apa yang ada, kendala-kendala yang terjadi masih terus akan kita hadapi. Tapi yang pasti bahwa OJK, BI, perbankan yang dalam kesempatan ini adalah BTN dan BNI siap memberikan yang terbaik untuk bagaimana ke depannya dengan asa dan optimis yang kuat bahwasanya 2023 ini kita menatap sesuatu yang lebih baik lagi di industri properti. Demikian temu anggota REI DKI Jakarta, relaksasi kebijakan PS mitigasi perbankan pasca pandemi untuk kebangkitan industri properti. Kita beri aplaus sekali lagi untuk kita semua, untuk para narasumber. Silakan, kami silakan kepada MC untuk memberikan cenderamata ya.